Baik, Bapak Ibu kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Baik, Pak. Alhamdulillah baik Pak. Puasanya gimana Bapak Ibu? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar. Semalam tidaknya nyenyak ada Ya, Bapak masih Ibu. bertahan, Pak. Buat tugas Pak. Oh, tugas. Iya, oke. Mencari ilham ya Bu ya, mencari inspirasi ya. Iya Pak. Iya. Kata orang Bu, ya inspirasi itu didapat dari mimpi Bu. Mimpi itu didapat dari tidur. Jadi tidur mending tidur, Bu. Siapa tahu bermimpi kan. Taruh tempat tidur Pak ya. Oh iya, itu BRP. Jadi dah BRP. Bawa bantal. Iya, Bapak Bantal. Oke. Baik, Bapak Ibu, ketemu lagi kita di Sinkronus kedua, Virtual Classroom Pembelajaran Agenda 1 Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan Pertama tahun 2024 Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Nah, Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok 1, pertemuan sinkronus kita hari ini selama 2 JP, 2 jam pelatihan, jadi sekitar 2 kali 45 menit, ya. Nah, Bapak Ibu, agenda pembelajaran kita untuk hari ini, Bapak Ibu, saya share screen dulu sedikit. Oke, Bapak Ibu, tidak banyak yang kita Learning journey. iya, learning journey kita. Nah, Bapak Ibu, learning journey kita yang pertama itu berbagi pengalaman belajar hari ke-11 hari kemarin, ya. Pengalaman Bapak Ibu belajar agenda 1 kemarin, baik secara sinkronus maupun secara asinkronus. Kemudian yang kedua kita presentasi tugas hari ke-11, presentasi tugas kemarin, tugas individu dan tugas kelompok, ya. Nanti presentasi sekaligus nanti kita tanya jawab, diskusi, dan juga nanti ada selanjut ke sekalian juga overview materi agenda 1, ya, terutama yang berhubungan dengan tugas kemarin, tugas di hari ke-11. Dan yang terakhir, agenda pembelajaran kita selama 2 kali 45 menit ini adalah penjelasan tugas asinkronus hari ke-12 atau hari ini, Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Oke, itu rencana pembelajaran kita hari ini secara virtual classroom. Kita akan lanjutkan, kita bahas yang pertama. Silakan Bapak Ibu dalam waktu 1 atau 2 menit bercerita tentang pengalaman Bapak Ibu mau belajar di agenda 1 di hari ke-11, baik secara sinkronus maupun asinkronus, ya. Oke, silakan. Kita mulai dari Pak Alam dulu. Silakan Pak Alamuddin. Oh siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman dari pembelajaran kemarin, pertama saya sempat ada kendala kemarin Pak Ya. dengan Pak Alamsari juga. Kemarin belum bisa diakses drive-nya. Ternyata saya langsung klik aja kemarin. Oh, Alhamdulillah sudah bisa Pak ya, bisa ya. diakses Pak ya. Oke, Jadi alhamdulillah. alternatif terakhir kemarin saya kirim lagi PDF-nya langsung ke Pak Saril. Nah itu pengalaman saya Pak. Jadi Oke. saya cari kemarin tuh ternyata memang ada pembagian link itu jangan terbatas. Nah, jadi Ya. yang semua bisa menerima link itu aja. Mungkin itu saja Pak pengalaman saya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Alamuddin, Pak Alamudi ya, nggak ada dinnya ya. N-nya kemana Pak? Iya. Hilang Pak. Hilang kan?
Ya, oke. Jadi Pak Alamudi merasa bahwa ada nilai plus ya dari pelajar agenda 1 kemarin, di mana menurut Pak Alamudi dia sudah tahu bagaimana cara share the Google Drive, link the Google Drive, di mana orang bisa melihat, kan bukan terbatas. Oke, Ya, bagus sekali. Terima kasih Pak. Ya, ya, lanjut kita sama-sama ke Pak. Pak Imron. Gimana Pak Imron? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Wabarakatuh. Dan saya hormati Pak Alam dan Bapak Ibu PKA. Untuk pengalaman pada hari pertama ya, terima kasih Pak untuk materi itu mungkin ya cukup lah ya. Nah mungkin untuk diskusi ini Pak, diskusi ini ruang kelompoknya mungkin itu. Nah karena ini kami jauh ini Mhm. Mohon maaf Pak, Sinyal, suaranya terputus. sinyal itu. Oh ya, oke. halo, jaringan, Ya, tadi terputus Pak suaranya Pak Imron. jaringan. Iya Pak, ini jaringannya lagi tidak bagus ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Lanjut Pak, silakan. Iya Pak. Nah terkait dengan pembelajaran ini untuk diskusi kelompoknya Pak ini Pak. Jadi agak sulit apa ketemu ide-ide lagi kan, pemahaman-pemahaman yang sama terkait dengan tugas-tugas ini karena tadi tuh mungkin jaringannya Pak itu. Jadi nah kalau untuk individunya mungkin ya tidak ada masalah. Itu tadi kalau di tugas kelompok ya itu tadi takutnya cuma satu ide ataupun satu gagasan yang cuma muncul itu Pak, tidak ada dapat yang lainnya itu. Mungkin itulah Pak saatnya. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pengalaman Pak Imron pada saat diskusi kelompok ya Pak ya. Ya, Ah, ah. diskusi kelompok ada kendala eksternal, mungkin sinyal dan sebagainya, dan juga mungkin bagaimana menyatukan ide ya Pak ya. Ya, Ya, lagi mungkin di kelompoknya itu kan ada baru kenal semua kan, ya Pak Imron ya. iya Pak. Istilahnya Betul. ya, kalau kata wong Palembang itu belum semasukan omongan tuh kan. Belum Gitu. Iya, Ya, betul Pak. jadi mungkin masih ada yang jaim, yang jaga image, gitu, atau mungkin masih ada yang masih malu-malu gitu ya. Nah, itulah tantangannya bagaimana kita membangun suatu dinamika dalam kelompok. Nah, nanti Bapak Ibu di Klasikal ada mata pelatihan 3JP itu dinamika kelompok ya. Oke. Jadi karena bukan hanya di sini Bapak Ibu akan mendapatkan kelompok ya, di organisasi Bapak Ibu juga ada kelompok kan. Ya kayak Pak Imron misalnya di kelompok di bidangnya Pak Imron gitu kan itu udah kelompok. Juga atau kelompok lebih besar lagi kelompok dalam satkernya atau OPD-nya itu juga dalam satu kelompok dan sebagainya gitu. Tapi semuanya perlahan-lahan nanti akan bisa Pak Imron. Ya mungkin karena Ya Pak. kemarin baru hari pertama, biasalah Pak kalau hari pertama Pak. Ya, mungkin belum pengalaman atau apa gitu kan. Ya, atau belum kenal gitu ya. Jadi ya biasalah. Tapi untuk kelompok Pak Imron sudah selesaikan tugasnya kan? Sudah siap untuk Sudah Pak. diperhatikan? Siap. Siap. Sudah. Ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Imron. Lanjut kita ke Pak Nodi. Oke. Pak Nodi, gimana Pak Nodi? Juga suara juga. Oke, makasih atas waktu dan ini ya, Bapak ya. Eh, kalau saya Pak, kalau kedengaran Pak, Silakan Pak, halo, jelas Pak. oh, kedengaran. Jadi kalau saya ini Pak, tadi agak lemot karena kami ini di rumah Pak tadi. Oh, ya. Cuman secara teknis, kalau grup kami kelompok 2 tidak juga menemukan kendala-kendala yang agak besar kan. Masalahnya kami intens, walaupun jaraknya jauh, pernah kami coba
berjaga kelompok berdasarkan Zoom link kami buat sendiri, tapi Hmm. yang namanya gratis itu ada Iya, waktunya kan? kan. Iya, betul. Nah, jadi kadang-kadang eh, waktu intensnya kita berdiskusi langsung di-cut oleh pihak Zoom. Nah, tapi untuk mengatasi masalah tersebut, kami langsung video call lah. Hmm. Nah, video call di grup. Nah, memang kelompok kami ini orang 4, Pak. Hmm. Karena satunya lagi sampai sekarang belum tahu kemana rimbahnya itu kan. Iya. Makanya kami ini. Cuman kalau untuk eh, komunikasi segala macam itu walaupun tidak maksimal, ya lumayan lah Pak untuk ini Hmm. berdiskusi secara ini. Cuman kalau dibandingkan secara kita bertatap muka langsung dan bertemu langsung, memang jauh lebih abdol lah. Ya. Nah, itu Pak. Itu saja Pak untuk Oke. Baik, terima kasih Pak Nodi. Ya, jadi betul sekali Pak Nodi. Kita bisa memanfaatkan kemajuan IT sekarang. Jadi begitu misalnya Zoom terputus, bisa menggunakan fasilitas yang lain. Ya, bisa bisa ya, juga Google Meet, ya bisa juga Google Meet dan sebagainya atau video call melalui WA. Nah, artinya di kelompoknya Pak Nodi itu dia memanfaatkan memanfaatkan fasilitas yang ada. Ya, ya, cari yang free-free aja, Pak. Jangan yang ya, berbayar, Pak ya. benar-benar Pak. Iya. Biasanya kalau kita kan lebih senang yang gratis-gratis kan. Iya. Oke, Ya, benar Pak. baik. Thank you, Pak Nodi dari Prabu Muli. Selanjutnya Pak Sudi. Pak Sudi Hadi. Monggo, Pak. Pengalaman Pak Sudi belajar yang kemarin yang hari ke-11. Pengalaman Pak Sudi belajar yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alamsa, seluruh anggota PK Angkatan 1, kelompok 1, tahun 2024 yang saya hormati. Alhamdulillah Pak, kami sebetulnya sudah berupaya dari jam setengah 7 pagi Pak. Ini memang ada kendala, memang laptop kami ini jadul Pak. Oke. Nggak bisa menggunakan background. Kalau menggunakan background sesuai yang kita download itu Pak, gambarnya pecah-pecah, kayak ada putih-putihnya itu Pak. Ini masih dalam proses perbaikan, tetapi sampai saat ini belum bisa maksimal, sehingga kami menggunakan background yang seyogyanya memang kita aslinya nih Pak. Jadi mohon maaf, bukannya kami tidak mau mengubah backgroundnya, namun ada kendala teknis itu Pak. Yang selanjutnya Pak, kami kelompok 1 terdiri dari 10 anggota, sudah dipecah oleh Bapak. Kelompok kami ada 4 orang, saya Pak Imron, Ibu Pipit dengan Ibu dari Batu, dan satu lagi 4 ya, cukup. Pak Ripan. Pak Lipan ya benar, 5 orang. Ini sudah membuat tugas kelompok Pak, nanti biar pada gilirannya nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua kelompok kami untuk pembahasan lebih lanjut. Mungkin itu saja pengantar dari kami Pak, lebih banyak dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu di luar ini kita, Pak. Di luar di luar kuasa kita, di luar kendali kita. Kalau ada kendala yang berhubungan dengan alat atau perangkat yang digunakan, Pak Sudi, ya, Pak Sudi. Oke. Mohon dimaklumi ya Pak ya. Iya, oke, sangat-sangat dimaklumi, Pak. Nah, atau kalau misalnya Bapak ini biasanya tuh tanya Pak Nodi itu. Coba latar belakang Bapak tuh cari yang green hijau, yang hijau. Green hijau Pak ya. Ya, biasanya kalau hijau, kayak saya kemarin kan nggak bisa kan, karena saya kemarin di diklat kan. Ini saya di rumah. Kebetulan ada dinding ini warnanya hijau, jadi nggak masuk dia. Ya, oke. Jadi bisa saja Makasih Pak. masukannya Pak Alamsa. Ya, jadi
Bisa Bapak kalau ada apa kain atau apa gitu, letakkan aja di belakang di dinding belakang yang warna hijau. Nah, gitu, Pak. Ya. Siap, siap. Polos tapi Pak Terima ya, kasih. jangan Bapak tulisi tulisan Arab, nanti dikira bendera Arab Saudi. Iya, ya. Bisa, itu salah satu solusinya Pak. Bisa, Ya, jadi Pak. pakai background. Biasanya kalau di film-film itu Pak, di film-film yang kayak animasi atau kayak film film anu ya, film apa? Avatar atau film Star Wars atau film-film gitulah, film-film fiksi seperti itu biasanya dia syutingnya latar belakangnya hijau. Nanti begitu Terima videonya kasih. jadi baru tambah background apa gitu. Ya. Oke, thank you Pak Sudi. Terakhir Siap, kita Pak. Terima untuk kasih. bapak-bapaknya Pak Rifan, silakan Pak Rifan. Hari ini masih melaksanakan tugas negara Pak Rifan. Nah, itu Pak Rifan kalau kata Bu Lis dimute, masih dimute Bapak tuh. Ya ada Bu RP ya. Dimute kan dulu, jangan dimute. Jangan neng kami. Ya, silakan Pak Rifan. Nah, ini kayak si ini Bu Ari kemarin ini. Kita harus bisa membaca bahasa bibir ini. Apa yang diucapkan? Ya. Gimana Pak Rifan? Cek sound dulu, cek sound. Pak. Oke. Ya. Izin Pak, pakai Ya, ini Pak. sound aku aja Pak, dia macet. Macet, Oh Pak. gitu. Udah, Pak. Oh Pak Rifan dengan Pak Nodi dekatan. Ya, Kan ke kantor, Pak. Pelahan. Ya, ke ruangan kita, Pak. Oh gitu ya udah. Kan kantor nggak apa udah buka, Pak. Jadi Oh, kita buka ini. Oke. Iya. Ya, Pak. Yang kata Bapak tadi kan, Pak, masalah kelompok, Pak ya? Ya. Pengalaman belajar Pak. Belajar kemarin ya, Pak. Ya betul. Ya, Pak. 11. Kemarin kan saya itu, Pak, kebanyakan di mobil, Pak. Anak jalanan dong. Benar kata Pak kata Pak Alam tadi apa? Kita nih Pak kurang sinyal Pak. Pak. Itu kendala kita Pak. Tapi kita kemarin kan sudah bentuk kelompok Pak. Ada 5 kelompok. ada 5 orang. Ada 5 orang Pak. Sudah kita kasih pendapat sama Ibu Bapak Pak Ibron. Jadi sudah Pak kemarin itu sudah sepakat kita bawa selesai kan Pak? Ya. Jadi sudah kita kumpul Pak. Sudah ya. Itu aja sih Pak kendalanya Pak. Oke. Sinyal itu aja Pak. Terima kasih Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu Pak Rifan ya. Ya jadi sudah terwakilkan oleh Pak Imran tadi ya. Apa yang mau disampaikan ya? Pak, iya Pak, benar Pak. Karena satu kelompok. Oke, thank you Pak Rifan. Mari kita ke sama-sama Pak. Kita dari Bu Ervi dulu. Gimana Bu Ervi? Pengalaman Bu Ervi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Alam Sahril sebagai pengampun. Pengampun. Pengampu. Oh pengampu, saya kira pengampun tadi. Ada enggak. Beda suara Pak. Oke, pengampu betul. Kalau saya sih Pak di yang tugas individu, saya agak keteteran Pak. Dalam mengerjakan tugas-tugas kemarin yang dari Bapak untuk perluasannya Pak. Yang dari pertama untuk yang selanjutnya. Tapi masih bisa dikerjakan dengan baik Pak, tepat waktu. Alhamdulillah Pak. Untuk yang kelompok, kami kemarin juga agak keteteran juga Pak, karena jarak dan
jauhnya kita ini Pak ya, kemarin pas Zoom Mhm. itu saya nggak masuk yang saya. Jadi Hmm. setelah malam saya baca-baca, akhirnya ide-ide dari kawan-kawan udah selesai, alhamdulillah Pak. Hmm. Itu aja Pak yang dari saya yang bisa saya sampaikan kendala dan plus minusnya Pak. Terima Oke. kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih Bu Ervi. Iya, ya, enggak apa-apa Bu, karena mungkin karena banyak diberondong tugas ya Bu ya, dicerca dengan Iya Pak. tugas jadinya keteteran Bu ya. Iya, baru Pak, Iya. maklum udah tua. Oke. Iya, enggak apa-apa Bu, kalau kata Pak Alam kemarin itu ya Pak Alamudi ya, tua di usia, Siap. muda di jiwa katanya. Oh, iya. Baik, terima kasih Bu Ervi. Lanjut kita ke Bu Ari. Gimana Bu Ari? Suaranya belum kedengaran Bu Ari? Ya, oke ya udah. Kita ke yang lain dulu sementara Bu Ari cek sound. Bu Novi gimana Bu Novi? Itu kan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semua teman-teman kelompok 1. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah sehat semuanya ya Pak ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah di hari yang kedua ini tetap semangat ya Pak ya. Iya, insya Allah. Tapi kalau yang masalah tugas, insya Allah walaupun di sana sini banyak bertanya-tanya, tapi insya Allah bisa dikerjain. Karena enaknya juga Pak, kami di Lahat ini kalau rame, jadi bisa saling koordinasi Pak. Iya, jadi betul. ada tahu, kami saling koordinasi, saling tanya kayak gitu Pak. Jadi sejauh ini insya Allah mudah-mudahan yang penting seperti kata saya kemarin Pak, enjoy aja ya Pak ya. Kalau ada tugas dikerjain, gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Bu Novi ya. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bekerjanya dalam tim dan juga kita perlu masukan-masukan dari luar. Makanya seperti kata Bu Novi tadi, bisa kerjasama dengan teman-temannya, terutama katanya teman-teman yang sama-sama dari Lahat mungkin ya, dari Lahat, tapi tidak menutup kemungkinan dari daerah lain juga bisa kan Bu Novi ya. Ya, dari Lahat bisa saling mengisi, bisa diskusi mungkin ya. Ya, misalnya bisa tanya Bu Ervi, misalnya bisa tanya Bu Lis, ya kan? Bu, yang Ibu gimana? Saya gini-gini, nanti bisa saling mengisi, saling melengkapi, gitu. Iya, itulah namanya kerjasama dalam tim, Bu. Kerjasama dalam tim. Iya. Thank you, Bu Novi. Lanjut kita ke Bu Lis. Gimana, Bu Lis? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Saril sebagai WI kami, yang rekan-rekan semua. Alhamdulillah Pak, kita dapat berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat. Langsung saja Pak ya, karena kita udah dibagi kelompok dan kalau masalah individu kerjaan dari masing-masing kita, saya kendala yang kemarin Pak, yang WA Bapak tadi malam. Oh ya. Google Drive itu Pak, udah dicoba nggak bisa, ternyata nggak bisa dibuka. Ya. Ya, saya coba lagi. Ternyata kan batasnya jam 23 kan Pak. Yang pasti saya sudah japri ke Bapak, sudah saya kirim yang pribadi itu, yang tugas yang pengembangan. Ya, benar-benar. Saya balas juga kan tadi pagi rasanya ya. Sudah saya balas. Kenapa Pak? Sudah saya balas kan WA-nya? Iya sudah dibalas. Ya. Terus masalah yang kedua, kelompok, tugas kelompok. Kita Pak berempat ini Pak, 1 di Prabu Mule, 2 di Muara Utara, 3 dan 4 di Lahat. Jadi biarpun kita jauh, saling ini Pak, kami japri berempat ini kami kemarin buat Zoom berempat kami Pak kemarin. Walaupun jauh terasa dekat Pak. Iya. Jadi kita di sini kita serahkan ke Bapak ketua kami Pak Alamudin. Oke. Ya Pak, mungkin
Di sini juga. Nadi, Pak Nadi, ketuanya. Siapa? Pak Nadi. Pak Nadi. Pak Nadi ketuanya. Pak Alam. Aku. Haram. Baik, mungkin di sini juga Pak, mungkin diskusi ini juga mungkin kita akan belajar bersama-sama Pak ya, walaupun belum begitu mengerti 100% Pak. Baik, mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi alhamdulillah ya Bu Lis ya, udah kerja kelompok juga sudah selesai. Walaupun asalnya jauh-jauh, ada yang dari Prabu Muli, ada yang di Muratara, ada yang di Lahat. Oke, tapi bisa jadi dengan adanya tugas kelompok ini bisa menambah keakraban dan kekeluargaan sesama peserta PKA Angkatan 1 ini. Ya, nanti begitu ketemu di klasikal setelah Lebaran nanti. Ya enggak ini lagi kan, enggak jaim-jaim lagi kan. Iya, enggak kaku lagi karena sudah mulai dibiasakan di pertemuan e-learning ini. Oke. Baik, Bu Ari nggak apa-apa, Bu Ari ada gangguan di soundnya nggak apa-apa ya Bu Ari ya. Lanjut saja Bu Ari. Tapi Bu Ari bisa mendengar suara kami kan? Ya, alhamdulillah. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu itu sudah bercerita pengalamannya di agenda pembelajaran hari ke-11 di agenda 1 ini, baik secara sinkronis maupun secara asinkronis. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, mungkin sudah dijelaskan oleh panitia, PKA kita ini adalah metode pembelajarannya adalah blended learning. Blended learning. Ya, blended itu mungkin ibu-ibu lebih tahu nih, blender. Tahu blender kan? Iya. Biasanya kalau blender itu kan, iya betul Bu Lis. Jadi kalau mau bumbu kan ada cabai, ada bawang dimasukin di situ. Nah, artinya campuran blender ya. Jadi blended learning jadi pembelajaran campuran. Campuran apa? Campuran pembelajaran secara apa ya, e-learning atau di dalam jaringan atau daring, juga luring. Di luar jaringan dan juga di luringnya itu pembelajaran klasikal. Untuk pembelajaran e-learning ada istilahnya sinkronus dan asinkronus. Mungkin Bapak Ibu sudah jelaskan juga oleh panitia apa itu sinkronus, apa itu asinkronus. Perbedaannya, kalau di pembelajaran sinkronus itu Bapak Ibu bertatap muka langsung dengan fasilitator atau WI pengampu, kata Ibu Ervi tadi ya, WI pengampu atau bertatap langsung dengan tutor atau fasilitator atau WI-nya. Nah, itu yang sinkronus. Nah, itu berhadapan langsung, bertatap muka langsung secara virtual. Kalau secara asinkronus, Bapak Ibu tidak bertatap muka langsung, tidak berhadapan langsung dengan tutor secara virtual. Nah, itu Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bercerita pengalamannya, dan wajar dari beberapa cerita pengalaman tadi, ya wajar kalau misalnya ada beberapa kendala, mungkin tadi ya kayak si Bu Ervi tadi katanya keteteran mungkin karena sudah lama tidak sekolah, seperti saya kemarin kan sudah lama tidak sekolah, begitu dapat tugas ya agak kagok juga karena belum terbiasa, apalagi kemarin hari pertama ya Bu Ervi ya, apalagi yang kemarin hari pertama ya, jadi agak kagok juga, masih bingung. Dan juga kemarin juga kan masih hari kerja, saya yakin Bapak Ibu tetap mungkin masih ada yang stay di kantornya, ya otomatis kalau stay di kantor kita juga dibebani ada pekerjaan-pekerjaan kantornya kan. Iya, oke, walaupun kadang-kadang apa ya, atasan kita sudah tahu bahwa kita sedang ikut pelatihan, tapi ya karena kita stay di kantor ya tetap saja diberikan beban tugas yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kita ya di sana gitu. Jadi tidak apa-apa, mungkin keteteran juga masalah pembagian kerjaannya ya, mana mau mikirin tugas, mau mikirin kerjaan gitu ya. Iya, apalagi kemarin Pak Rifan kemarin mana di jalan lagi ya. Iya, sampai di rumah sudah capek, mau mikir tugas sudah capek. Tidak apa-apa Pak Rifan, kendalanya itu. Itu salah satu tantangan. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Kemarin kita saya sudah memberikan deskripsi tugas. Kita review sedikit tugasnya Bapak Ibu. Jadi ada 2 tugas kemarin ya. Ada 2 tugas ya. Sebelum kita ke diskusi kita ya, 2 tugas. Ya, tugas pertama Bapak Ibu tugas secara individu di mana Bapak Ibu diminta untuk membuat rancangan kinerja atau Bapak Ibu membuat semacam rancangan ya
apa yang menurut Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi Bapak Ibu dengan memasukkan jiwa kepemimpinan Pancasila. Ya kan? Kemarin kita sudah diskusi, sudah ada paparan 2 orang, Bu Ari dengan Pak Sudi kalau nggak salah. Nah, saran saya teruskan saja karena sudah dibuat itu sudah berbentuk rancangan. Tinggal memasukkan bagaimana masukkan jiwa kepemimpinan Pancasila dalam rancangan tersebut, rancangan kinerja tersebut. Ya, oke. Itu yang pertama, tugasnya segala secara individu. Kemudian yang kedua, tugasnya secara kelompok. Bapak Ibu saya minta untuk membuat analisis tema, di mana tema dari ada 2 tema, pilih salah satu. Kemudian Bapak Ibu hubungkan dengan materi pertama dari agenda 1 modul pertama yaitu wawasan kebangsaan atau biasa disingkat Wasbang ya. Dari hubungkan dengan materi Wasbang ya. Ada di poin kelima di sini Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu setiap kelompok membuat bahan tayang dalam bentuk PowerPoint atau Canva, nanti Bapak Ibu akan presentasikan hari ini. Oke. Itu Bapak Ibu mengingatkan kembali tentang tugas. Baik, mungkin kita mulai saja dari kelompok dulu ya. Silakan kelompok 1 dipaparkan nanti setelah itu tanggapan dari sesama peserta dari kelompok 2, kemudian nanti tanggapan dari saya terakhir setelah paparan, tanggapan dari anggota kelompok 2, kemudian tanggapan dari saya. Silakan kelompok 1, siapa yang jadi jubirnya? Juru bibir? Boleh dari Pak Sudiadi yang paling senior nih. Oke, silakan Pak Sudi. Diberikan apa ya, kehormatan lah oleh Pak Imran ya untuk memaparkan gitu ya. Iya Pak, paling senior nih. Senior tapi memang senior dari segi apa Pak? Umur Pak, umur dan pengalaman kerjanya Pak itu lebih banyak pasti. Ya, asal jangan senior itu singkatan Pak. Senang si istri Apa orang. Jangan. Jangan lah Pak. Asal bukan singkatan senior senang istri orang kan Pak ya. Oke, baik silakan Pak Sudi, Pak Sudi Hadi. Pak Alam, mohon maaf itu bahan sudah saya kirim, jadi saya tidak bisa share screen Pak untuk presentasinya Pak. Oh tuh, di Japri ya Bang ini ya? Iya Pak, di Japri Pak. Oke, bentar saya download dulu kalau gitu. Saya buka dulu. Iya. Mantap Pak. Iya. Saya buka dulu Pak. Oke. Oh, nggak bisa dibuka Pak. Oh, tahuan ininya penyebabnya tuh. Bentar, saya tutup dulu. Saya tutup lagi. Nah, ini baru bisa. Ya. Oke, silakan Bapak. Ya. Silakan Pak Sudi. Ini ya? Benar yang ini, Pak? Iya Pak, belum saya hapus itu Pak. Oke. Ini. Ya, silakan Pak Sudi. Saya atau Pak Imran izin Pak? Pak Sudi Pak, saya tadi deh. Pak Sudi aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung kembali kelompok 1 4 orang yang dipimpin langsung Bapak Widya Iswara kita, Bapak Alamsa, ya. Pokok bahasan di kelompok 1 ini dengan tema kepemimpinan Pancasila dalam menghadapi era digitalisasi. Dalam progres ini artinya tugas pokok fungsi di masing-masing satker kita itu dikaitkan dengan kepemimpinan Pancasila. Jadi ada nilai-nilai
Pancasila, perilaku, budi pekerti yang termaktub dalam sila-sila dalam Pancasila, ada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh batu dalam permasalahan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara makro, secara garis besar kami sampaikan bahwa kepemimpinan Pancasila itu kita dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terutama sekali kepada stakeholder terkait, keluar termasuk ke dalam, ke bawahan kita sampai dengan tingkat lini terendah di staf non ASN, kita memberikan suri tauladan, contoh yang baik, pola kepemimpinan kita dari kedisiplinannya, kemudian memberikan tugas pokok dan fungsi yang berlatar belakang kepemimpinan Pancasila. Pertama kita kuasai tupoksi kita, diimplementasi dalam pekerjaan sehari-hari, tidak bersinggungan dan tidak terlepas dari norma-norma daripada kepemimpinan Pancasila itu sendiri. Bermoral, berakhlak mulia, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan, tidak saling memecah belah. Nah, itu Pak salah satunya. Kemudian membangun bangsa ini melalui tugas pokok fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD atau satker masing-masing, sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai maksimal dengan koridor tidak terlepas dari peran kepemimpinan Pancasila. Itu sebagai pandangan hidup kita, sekaligus pegangan dan kalau kita beragama itu sebagai Al-Qur'annya, pedomannya itu. Jadi tupoksi kita di OPD masing-masing tidak boleh terlepas dari kepemimpinan Pancasila. Jadi menghindari kemudian penipuan yang sifatnya digitalisasi, baik itu sengaja ataupun tidak, untuk menyerang atau menghancurkan organisasi lain, sehingga itu semuanya dengan kita memahami, memedomani dan melaksanakan, mengamalkan kepemimpinan Pancasila itu sendiri, menghasilkan output yang kita harapkan secara maksimal, sehingga tugas pokok fungsi masing-masing OPD akan terhindar dari hal-hal yaitu tadi penyebaran hoax, berita yang laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, baik itu secara makro ataupun mikro, terutama sekali terkait dengan fisik dan keuangan yang menyangkut tupoksi kami, Pak. Jadi apa-apa yang kita buat, kita rencanakan dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya sampai output dan outcome-nya akan kita nilai. Nah, itu tidak boleh bersinggungan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi benar-benar kalau memang ini nilainya A ya A, kalau B B. Jadi jangan sampai terjadi miskomunikasi antar OPD. Termasuk di bagian kami ini ada keterkaitan dengan Bapenda, BPKAD, kemudian OPD yang mengelola proyek besar termasuk PUPR dan PU Perkim. Begitu juga yang sifatnya bantuan sosial yang dikelola dinas sosial dan dinas teknis lainnya termasuk dinas pertanian. Nah, jadi kami menyampaikannya dalam hal ini memang kita memberikan contoh suri tauladan kepada anak buah kita, stakeholder di bawah kita, termasuk memberikan pelatihan atau workshop pemanfaatan teknologi digital, sehingga sama-sama kita satukan antara tupoksi dengan upaya pemantapan kepemimpinan Pancasila ini, sehingga ada sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari di OPD atau satker Bapak Ibu sekalian. Mungkin pengantar dari kami itu, Pak, sehingga nanti outputnya yang akan kita hasilkan, kepemimpinan Pancasila memiliki peran penting dalam menghadapi era digitalisasi. Kemudian upaya berkelanjutan sehingga akan mendorong yang misalnya capaiannya tahun 2023 ini hanya mungkin 85%, diharapkan ke depan tindak lanjutnya tahun 2024 ini mencapai sampai 90 dan 100% dari segi nilai-nilai Pancasila di tupoksi masing-masing satker. Mungkin itu garis besarnya yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin dari
Pak Imron ataupun rekan lain di kelompok 1 berempat untuk memberikan tanggapan masukannya untuk disampaikan ke Bapak Widya Iswara yang terhormat, Bapak Alam Syah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudi yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompok. Sebelum saya tanggapi, silakan tanggapan dari kelompok 2, berikan respon atau tangkapannya. Silakan, siapa dari kelompok 2? Iya, silakan yang kelompok 2. Satu saja. Baik Pak, Ya, saya ini karena ditantang oleh Pak Alam Saril ini terpaksa keluar juga jurus-jurus kecil. ya nggak apa-apa. Jadi ini bukannya kita hanya diskusi, ini tidak ada Ya, betul. maksud akan menjatuhkan dan sebagainya, tidak. Ya. Karena ini buka cakrawala berpikir. Ya. Oh, bagus sekali dari paparan kelompok 1. Mungkin kami tidak sebagus ini Pak, terus terang. Mungkin yang kami tidak pakai slide. Jadi ini sedikit saya ingin sama-sama kita ya di sini ya. Bagaimana contoh konkretnya ya kepemimpinan Pancasila itu dalam era digitalisasi itu ya. Kira-kira ada contoh gimana gitu kan bisa diterapkan kepemimpinan Pancasila itu dalam era globalisasi atau era digitalisasi ini. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Alamudin yang sudah mewakili kelompok 2. Ya, oke. Jadi intinya yang disampaikan oleh kelompok 1 ini menurut Pak Alamudin dari kelompok 2 bahwa sudah bagus, sudah mantap lah ya, teori-teori sudah bagus. Cuma ada sedikit kurang. Kurangnya itu kira-kira mungkin bisa ditambahkan di paparan ini saja. Oke, contoh konkretnya. Nggak bisa beberapa, satu saja nggak apa-apa. Kira-kira contoh konkretnya bagaimana kita mengimplementasikan kepemimpinan Pancasila ini dalam ini tadi. Nah, ya, dalam menghadapi era digitalisasi. Gimana? Silakan. Silakan, ada yang bisa beri tanggapan? Ya, silakan Pak Imron. Baik Pak, jadi ini langsung ke mungkin sudah masuk ke proyek perubahan saya ini Pak, jawabannya Pak ini Pak. Oh ya boleh Pak. Jadi, mantap. Ya. Ini contoh konkretnya. Jadi di tupoksi saja akses yang di masyarakat itu harus untuk mendapatkan pelayanan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga terkait dengan penggunaan sarana prasarana itu saat ini itu masih manual. Artinya pengguna itu harus datang dulu ke kantor dengan menyampaikan surat dan segala macam persyaratannya. Nah, dalam pelaksanaannya untuk kemudahan di era digitalisasi ini, perencanaan itu saya akan buatkan itu aplikasi yang seperti Traveloka yang dapat diakses oleh siapapun di ras apapun, siapapun itu kan, baik pengusaha ini dari tidak membeda-bedakan suku atau ini ras. Nah, semuanya dapat mengakses itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dan jadwal yang mereka perlukan. Sehingga transparansi dan akutabilitas di situ penyedia bisa diterapkan di situ. Nah, mungkin Pak Alamudin dari Muratara itu kalaupun ingin menggunakan fasilitas contoh GOR yang dimegang itu, Taman Olahraga memegang itu, cukup dari Ropit itu Pak Alamudin bisa mengakses dengan aplikasi dari situ. Nah, tidak membedakan itu, siapapun boleh mengakses itu sehingga
transparansi dan akuntabilitasnya bisa diterapkan dengan di era digitalisasi. Mungkin itu saja Pak, sedikit tanggapan dari saya. Mantap, mantap. Baik, terima kasih kepada Pak Imron ya yang telah memberikan tanggapan balik dari tanggapan Pak Alamuddin kelompok 2 tadi ya, dari kelompok 2 tadi. Oke, terima kasih Pak Imron. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu intinya begini di kelompok 1 ini kesimpulannya kalau saya bisa ambil di sini bahwa ya dalam menghadapi era digital ini kita masih memerlukan kepemimpinan Pancasila. Artinya kita tidak bisa meninggalkan kepemimpinan Pancasila, ya. Kepemimpinan yang dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kalau kita bicara tentang nilai Pancasila itu kan ada 5, ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, jadi ada 5 itu. Nah, kita menghadapi era digitalisasi ini kita masih memerlukan untuk menerapkan nilai-nilai itu, ya. Oke, misalnya dicontohkan oleh Pak Imron tadi. Oke, sekarang kan semuanya serba digital, semua serba digital ya. Oke, nah mungkin kita bisa lihat di serba digital ini ada nggak efeknya, ya efek negatifnya dari digitalisasi ini. Nah, bagaimana menghadapi efek itu? Apa yang akan kita lakukan dengan dijiwai dari jiwa kepemimpinan Pancasila ini. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi contohnya yang Pak Imron tadi katanya memanfaatkan digital, ya, memanfaatkan digital ini, pemanfaatan teknologi digital, ya, untuk mempermudahkan pekerjaan, untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, kalau misalnya pekerjaan kita sudah menjadi lebih mudah. Nah, nanti dan juga dilihat juga tadi perlu lihat efektivitas dan efisiensinya, ya. Kalau dia sudah pekerjaan itu dengan menggunakan sudah efektif, sudah efisien, maka bisa jadi nanti kinerja di organisasi kita juga akan meningkat. Oke, nah seperti itu, ya. Jadi Pak Alamuddin, tanggapan dari Pak Imron tadi bahwa jangan kita menjauhi dari kemajuan teknologi informasi ini, teknologi digital ini, tapi kita hadapi. Ya, kita hadapi, jangan kita menghindar atau jangan kita apa ya? Enggan gitu. Jangan kita enggan untuk Acu. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Imron, Pak Alamuddin. Nah, kalau dari saya Bapak Ibu, jadi apa hasil dari diskusi kelompok ini sudah bagus Bapak Ibu, di mana di sini ada ada peran kepemimpinan Pancasila dimasukkannya di slide ketiga ya. Kedua ya. Kedua itu di situ ada poin ketiga, misalnya persatuan dan kesatuan. Jadi ini sesuai dengan tugas dan peran kita sebagai ASN. Jadi sebagai ASN ini kan kita mempunyai 3 peranan, ya. Yang pertama kita sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua kita sebagai pelayan publik, ketiga kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, sebagai perekat pemersatu bangsa, maka muncullah gitu atau bisa kita naikkan jiwa kepemimpinan Pancasila ini. Nah, seperti tadi contoh Pak Imron tadi ketika memberikan layanan kita tidak membeda-bedakan. Oke, ya. Oke. Nah, itu jadi ya di poin kedua sudah ada sini perannya, ada persatuan dan kesatuan, salah satunya ini sesuai dengan peran kita sebagai ASN, ya, peran PNS, terutama PNS, ya. Nah, kemudian di kelompok satu juga ada beberapa tantangan kita. Tantangan kita ini termasuk isu-isu global. Jadi ini adalah isu-isu kontemporer, isu-isu yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Ya. Nah, jadi untuk mengatasi isu-isu kontemporer ini, ya, sebenarnya bisa lebih ditambah lagi oleh kelompok satu, bukan hanya penyebaran hoax, cybercrime atau kesenjangan digital, ya, bisa juga korupsi, itu juga termasuk dari isu-isu kontemporer, ya, korupsi gitu. Kemudian yang kemarin itu sempat disebutkan beberapa tahun yang lalu tentang apa itu ya, yang berhubungan dengan agama ini. Oke. Sarah. Ya apa sih namanya Pak? Yang katanya
aliran-aliran yang apa ya, bisa merusak, saya lupa saya namanya itu, ada Radikalisme. radikalisme, betul ya. Terima kasih Pak. Radikalisme ya, itu juga termasuk isu sebenarnya Pak. Itu juga termasuk isu kontemporer, di mana isu-isu ini kita hadapi dengan mengedepankan jiwa kepemimpinan Pancasila ini. Radikalisme, betul sekali radikalisme. Ya, oke. Jadi bisa ditambah nanti di kelompok 1 selain ini mungkin bisa masuk ke isu-isu tantangannya, ada radikalisme, ada korupsi juga termasuk Bapak Ibu. Ya. Oke, selain ini, tapi ini sudah bagus. Ada cybercrime, ada juga termasuk money laundry, ya, pencucian uang juga itu bisa termasuk isu-isu di mana isu-isu ini kalau dia diteruskan berkembang itu bisa merusak ke sini tadi. Nah ini persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, baik. Kemudian, nah ini ada tantangan dan ini adalah upaya memantapkannya. Bagaimana cara kita memantapkan jiwa Pancasila? Pertama melalui pendidikan dan pelatihan, seperti yang kita lakukan sekarang. Iya, bagus sekali di kelompok 1 ini. Yang pertama melalui pendidikan pelatihan, artinya ya ini tindakan apa ya yang dikatakan Pak Alamuddin tadi, aksi nyata tadi. Nah ini termasuk aksi nyatanya. Bapak Ibu mengikuti PKA ini, mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator ini, itu ada materi ini tadi, ada materi kepemimpinan Pancasila. Nah, di mana itu seperti yang saya katakan kemarin di deskripsi pembelajaran kita, bahwa untuk memantapkan kembali, artinya dalam diri Bapak Ibu selaku peserta PKA ini sudah ada nilai-nilai kepemimpinan Pancasila. Nah, kita mantapkan kembali, kita ingatkan kembali melalui pembelajaran agenda 1 ini. Ya. Nah, jadi ini menguatkan nilai-nilai Pancasila, kemudian memberikan contoh tauladan. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Sudi Hadi, sebagai seorang pemimpin dalam tataran pejabat administrator, maka kita seharusnya memberikan contoh dan teladan kepada person atau orang yang ada di organisasi kita, bisa kepada staf atau kepada bawahan kita. Nah, biasanya kalau di Kabid kan ada kasubid, ada staf gitu, atau dia ada langsung ke staf, ada pejabat fungsional di bawah bidang itu. Nah, bagaimana kita selaku pejabat administrator memberikan contoh dan teladan, ya, contoh dan teladan, di mana contoh dan teladan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke. Dan yang terakhir katanya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dari awal tadi saya katakan bahwa ini merupakan tantangan dan harus kita hadapi, jangan kita hindari. Ya, oke. Baik, ini kesimpulannya. Terima kasih kepada kelompok 1 atas paparannya yang sudah luar biasa, sudah bagus sekali, sudah mengena. Ya, ngomong-ngomong kelompok 1 tadi berhubungan dengan topik pertama atau kedua tadi yang diambil? Pertama, Pak. Topik pertama, Pak. Ya, topik pertama yang berhubungan dengan ini tadi ya, kepemimpinan Pancasila dalam menghadapi era digitalisasi. Smart ASN, ya. Smart itu spesifik, measurable, accountable, reliable, dan time apa itu? Time bound. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Mari sama-sama kita kasih tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salutnya 2 jempol. Oke. Baik, lanjut kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang jadi jubirnya? Juru bicara? Pak Nodi. Oke, Pak Nodi. Silakan Pak Nodi. Aduh. Oke. Sekali lagi mohon maaf ini Pak. Jadi kalau kami ini lebih ke arah penelitian, deskripsi. That's okay. Jadi kita ini langsung mulai saja Pak ya. Ya, silakan Bapak. Dan mohon maaf juga ini PowerPoint-nya ini baru kita buat ini Pak. Enggak apa-apa Pak. Ya, kita Oke, selamat Pak ya. Ya, silakan Pak. Oke.
Ini tugas mandiri kami ini berjudul pengaruh pemberian tunjangan tambahan penghasilan atau TPP terhadap peran dan tantangan kepemimpinan dalam pembangunan SDM unggul serta peningkatan kepuasan kerja pegawai negeri sipil. Nah, karena di lain-lain masih katanya banyak yang belum maksimal TPP, jadi fokus kami ini di Kota Prabu Muli, walaupun belum maksimal, Pak. Ya. Ya. Jadi izin. Jadi pendahuluannya, karena masih relatifnya tingkat pendapatan yang diperoleh oleh ASN bila dibandingkan dengan karyawan-karyawan swasta atau BUMN ini, bahkan banyak pihak yang mengambil hitamkan aspek gaji sebagai faktor penyebab rendahnya integritas pegawai negeri sipil. Termasuk penyebabnya sini terjadi pungli, korupsi, dan penyelewengan kekuasaan dan kewenangan dalam lingkungan kerjanya. Nah, pemberian tambahan pendapatan ini baik bersifat kompensasi finansial maupun non finansial yang makin baik untuk memberikan dorongan semangat kepada pegawai bekerja lebih produktif. Artinya dengan penambahan TPP atau penghasilan ini, maka diharapkan kepada seluruh pegawai atau pimpinan-pimpinan di ruang lingkup pemerintah Kota Prabu Muli ini memang memaksimalkan kinerjanya, Pak. Memang memaksimalkan kinerjanya dan tanpa ada embel-embel istilah orang sekarang. Kalau kami di dalam pelayanan Dukcapil ini bisa dikatakan pungli atau orda, orang dalam. Ya. Ya, orang dalam, Pak. Jadi dengan adanya kombinasi ini menandai membuat pegawai itu menggunakan potensi-potensi kerjanya untuk dicurahkan dalam profesinya tersebut dan tidak perlu lagi berpikir untuk mencari pendapatan di luar, karena kebanyakan sekarang kita lihat tidak menutup kemungkinan banyak juga pegawai ini berprofesi sebagai gojek, berprofesi sebagai penjual pedagang-pedagang, karena dia tidak fokus. Alasan mereka sangat klasik bahwa dengan pendapatan yang didapatnya dengan itu sekarang ini tidak mencukupi dalam hal penghasilan, karena dibandingkan zaman sekarang itu semuanya mahal, Pak. Apalagi kalau yang pegawai itu yang mempunyai 2 anak atau lebih, dan mereka itu dalam prosesi sudah menyekolahkan anak ke tingkat menengah ke atas. Jadi itu alasan klasik mereka untuk Jadi latar belakang kami ini, pemerintah daerah menetapkan kebijakan terkait upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kinerja pegawai sipil dengan memberikan tunjangan daerah TKD berupa tambahan penghasilan kepada seluruh pegawai PNS. Hal ini berpengaruh terhadap peran dan tantangan kepemimpinan dalam membangun SDM atau sumber daya manusia, serta peningkatan kerja pegawai negeri sipil di ruang lingkup Kota Prabu Muli. Simamora 2007 mengumumkan bahwa dalam pemberian kompensasi kepada pegawai, setiap organisasi hendaklah merancang beberapa tujuan. Jadi sini kompensasi ini diberikan satu untuk memikat pegawai, dua untuk menahan pegawai yang kompeten. Artinya kebanyakan pegawai yang kompeten itu dia mencari OPD atau tempat-tempat kerja yang memang diberikan tunjangan khusus dan diberikan surat edaran itu edaran khusus. Contohnya kalau kita di ruang lingkup pemerintahan ini seperti Bapeda, Pak, itu mendapat tunjangan khusus kan, Bapeda tidak ini mendapatkan BPKD kan, itu memang mendapatkan tunjangan khusus dan mendapat surat edaran dari pemerintah pusat. Nah, jadi yang selanjutnya itu memotivasi para pegawai. Jadi dengan adanya TPP ini, kami berpendapat bahwa mereka itu lebih rajin, lebih giat. Pegawai-pegawai di ruang lingkup pemerintah kota daerah ini. Dengan TPP itu otomatis di sini
berdasarkan satu yaitu absensi Pak untuk pembagian TPP tersebut. Kedua, membuat tunjangan kinerja. Artinya mereka yang selama ini bisa mengabsen jam 8, jam 9, dapat tepat waktu. Karena di dalam absen itu untuk menentukan berapa jumlah pendapatan hasil TPP itu berdasarkan keterlambatan, ketidakdatangan, dan sebagainya. Nah, kedua, mematuhi semua peraturan hukum. Jadi di sini kami simpulkan dengan adanya TPP ini untuk mematuhi semua peraturan hukum ruang lingkup pegawai negeri sipil. Artinya bukan rahasia lagi kita PNS ini kadang-kadang banyak menabrak-nabrak aturan hukum yang kategori relatif sedang, jarang masuk, tidak tepat waktu, kadang-kadang Pak. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, bagaimana pengaruh permasalahannya di sini? Bagaimana pengaruh tunjangan tambahan penghasilan TPP ini yang diterima pegawai negeri sipil di pemerintah Kota Medan terhadap komisi kerja pegawai ini? Apakah tunjangan tambahan penghasilan TPP ini yang diterima setiap pegawai sesuai dengan hasil kerja atau produktivitas mereka? Permasalahan selanjutnya, apakah pegawai mampu menyesuaikan diri terhadap situasi yang harus dijalankan sesuai dengan keberadaan organisasi dari kesemuaan itu dapat memberikan kepuasan? Lanjut, analisis masalah kami di sini berdasarkan analisis masalah yang dilakukan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pemberian kompensasi TPP yang diterima pegawai dengan kepuasan kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Artinya di sini banyak pengaruh, Pak. Selama ini mereka jarang masuk atau jarang ini dipaksa untuk absen. Kalau tidak akan dipotong TPP tersebut. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa bila pemberian kompensasi meningkat, maka kepuasan kerja itu untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan semakin meningkat. Dan sebaliknya, bila kompensasi kerja yang tinggi seperti ada pemenuhan kebutuhan kepada pegawai, maka akan memberikan pengaruh pada kepuasan kerja pegawai. Istilahnya itu dihargai. Kadang-kadang kita pegawai ini gaji pokok atau gaji pokok saja Pak, tidak lebih besar UMR Jakarta untuk golongan 3D sekian untuk pernya. Nah, jadi selanjutnya maka akan kami memberikan pengaruh pada kepuasan kerja pegawai. Pada dasarnya terdapat banyak hal faktor penyebab timbulnya kepuasan kerja. Di antaranya paling umum adalah pemberian upah atau gaji memadai, kondisi kerja yang nyaman, adanya keamanan kerja, kesempatan untuk maju, dan tidak ada konflik antar pegawai dan sebagainya. Nah, kalau di sini biasanya sering konflik kalau penghasilannya agak kurang, Pak. Nah, kesimpulannya, mekanisme tunjangan kerja pegawai di lingkup kota ini berada pada kategori sangat efektif, seperti yang saya katakan tadi. Dan yang keduanya, mekanisme tunjangan pegawai menunjukkan bahwa penerapan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Pemkot Prabu Muli berada kategori yang sangat efektif juga. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, pemerintah daerah dalam hal ini wali kota telah menerapkan tunjangan kinerja terhadap pegawainya mulai dari melakukan controlling setiap apel pagi atau belusukan di tempat kerja pegawainya. Kinerja aparatur pemerintah sebagai pelaksana tugas urusan pemerintah dan pembangunan ditingkatkan melalui upaya manajemen aparatur. Apalagi kalau di bidang kami ini pelayanan, Pak. Lalu di Prabu Muli ini hampir tiap bulan Pak Wali Kota itu atau Pak Wakil, kalau kemarin masih sebelum PC, mengecek. Dan laporan-laporan masyarakat itu sangat mudah dilaporkan oleh Pak Wali Kota kami Prabu Muli. Itu hari apapun masyarakat melapor, mau malam mau siang, itu langsung ditanggapi dan ditelepon konfirmasi dengan kami, Pak. Makanya memang risikonya kalau diberikan tunjangan TPP penghasilan agak lebih ini, memang pelayanan harus dimaksimalkan. Nah, beliau tidak mau gaji sudah besar dan tidak ada alasan lagi untuk tidak melayani masyarakat sekarang ini. Jadi, next selanjutnya terima kasih. Itu saja Pak yang kami persembahkan untuk tugas kelompok kali ini. Mohon pencerahan, saran kritik, caci makinya Pak.
Jangan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Nadi. Oke, Pak. Iya. Silakan kelompok 1 memberikan tanggapan, komentar, ataupun saran, itu silakan. Izin Pak Ketua. Ya, silakan Pak Imron. Ya. Silakan Pak. Pak Sudi dulu Pak. Nanti Oh, baru saya Pak. Oke, silakan Pak Sudi. Pak Sudi dulu ya. Oke, silakan. Ketua kelompok 2, Bapak Wida Ispara, Pak Alamsah, beserta dari kelompok 1, Pak Imron. Kami ingin menanggapi terkait dengan makalah ataupun mungkin tugas yang diberikan pada kelompok 2. Jadi prinsipnya bagi saya satu, indikator keberhasilan pencapaian penerimaan tunjangan kinerja itu sekarang kita kan sudah menggunakan e-kinerja. Jadi setiap kali tugas pokok dan fungsi masing-masing satker atau organisasi yang kita kerjakan tiap hari itu diupload, di-download di e-kinerja. Kalau di kabupaten kota lain itu e-kinerja itu yang mengawasi, menilai karena bisa langsung secara online Pak ya, secara elektronik itu bagian administrasi pembangunan. Jadi besar kecilnya TPP, beban kerja, termasuk tunjangan kinerja itu yang menentukan dari bagian pembangunan untuk kabupaten kota lain. Tapi untuk dilihat belum Pak, izin Pak. Nah terus indikatornya tidak hanya absen. Khawatirnya begini Pak, karena mungkin APBD-nya besar, jadi dipaksakan besarannya itu hampir berimbang, beda tipis. Misalnya di Bapeda, BPKAD, atau mungkin Bapenda, atau mungkin Diknas, atau Dinas PUPR dan Perkim. Ada yang sifatnya hanya absen, penjer lebih pagi. Di tengah ngeblok, sore penjer lagi. Itu bukan efektif. Memang menerima hak-haknya, tapi dengan ditunjukkan hasil kinerja yang diupload melalui sistem, diawasi, dievaluasi hasilnya, jadi progresnya dari tupoksi, pekerjaan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai output dan outcome-nya. Kira-kira ini akan membawa baik enggak? Yang lebih baik ke depan untuk khususnya pemerintah Kota Prabu Mulih. Jadi progresnya memang ada. Jadi ada apa namanya cashback-nya ataupun mungkin feedback-nya dari OPD lain. Karena itu ditayangkan dalam berupa laporan. Sehingga tidak bisa kita dengan sendirinya hanya membuat saja, tetapi tidak ada output yang sesuai kita harapkan. Itu yang pertama. Kemudian kedua kalinya, besar kecilnya apa namanya TPP, beban kerja termasuk tunjangan kinerja juga itu kembali kemampuan keuangan daerah. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak Ketua Kelompok 2, kita jangan, ya memang bayangan kita pengennya sesuai dengan OMR seperti di DKI Jakarta Pak. Di DKI Jakarta tidak perlu perjalanan dinas. Jadi bekerja sesuai tupoksinya, mainkan SDM-nya sesuai dengan disiplin ilmunya, masuk misalnya jam 6:30 pagi, pulang jam 7 malam, 5 hari kerja maksimal, itu tetap aja sudah luar biasa penghasilannya. Karena memang dia didukung dengan PAD sendiri yang luar biasa, termasuk kota Surabaya, ya kan? Bandung dan Medan. Tetapi untuk di wilayah Sumatera Selatan, hanya beberapa kabupaten kota yang mampu untuk melaksanakan itu, Pak. Karena ada perimbangan. Belanja APBD kabupaten kota berbeda. Jadi antara belanja pegawai dengan belanja non-pegawai atau belanja langsung, itu idealnya 30-70%. 30% untuk belanja pegawai, 70% belanja non-pegawai. Sehingga untuk pencapaian daripada tunjangan kinerja bisa dimaksimalkan. Itu Pak, itu salah satu contohnya. Nah, di sisi lain juga memang betul adanya tunjangan kinerja akan menggiatkan ASN kita lebih disiplin, lebih punya inovatif untuk pengembangan organisasinya dalam rangka mencapai tujuan akhir, sehingga pada giliran nanti kabupaten kota terkait akan lebih maju. Itu. Mungkin dari saya itu saja Pak, sekedar masukan, kritik saran, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ketua Kelompok kami, Pak Imroni. Monggo dihaturi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Baik, Baik, terima silakan. kasih. Ya, sedikit saja Pak, kembali ke latar belakang tadi. Saya tertarik dengan poin yang hendaknya merencanakan atau yang beberapa tujuan tadi. Itu ada yang menahan pegawai yang berkompeten. Menurut saya, pegawai gimana maksudnya ini menahan pegawai yang berkompeten ini, Pak? Karena kan pegawai itu ya punya hak juga untuk dia dipromosikan. Kalau dia ditekan tapi tidak dipromosikan di situ, ya coba mohon beri penjelasannya untuk yang di poin menahan pegawai yang berkompeten tadi. Itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ada 2 tanggapan. Silakan kelompok 2. Oke, bisa langsung dijawab, Pak ya. Boleh, boleh. Langsung 2 aja, langsung sekaligus saja boleh, Pak Nodi. Jadi di sini memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Sudihadi tadi. Yang pertama itu tergantung alokasi APBD daerah, kemampuan daerah-daerah setempat. Yang kedua itu juga Pak, kalau untuk di Prabumbuli ini, kalau hanya seperti Prabumbuli kami itu paling sekitar 5 tahun Pak dari belakang mendapat TPP ini. Memang alasan klasik kepala daerah itu mengatakan bahwa itu belanja pegawai dan belanja non pegawai ini atau belanja ini Operasi. belanja operasi. Artinya itu di sini memang klasik kadang memang alasan dari pemerintah daerah selaku bupatinya Pak. Contoh kalau saya bandingkan, maaf tapi Pak ini bukan membandingkan antara kita kabupaten tetangga ini. Ini hanya sekedar ini saja. Contoh di Muara Enim itu dan di Lahat, APBD Muara Enim dan di Lahat itu tidak berjauhan. Kalau tidak salah Muara Enim itu tahun berapa itu? 2000 berapa itu? Sekitar 2, sebelum defisit kemarin 2,4 triliun. Nah, kalau Lahat ini kalau tidak salah memang sekitar mendekati 2 apa berapa ini saya kurang tahu jelasnya, Pak. Cuman kita ini berbanding lagi kalau di Prabumbuli mungkin kota kami kecil, Pak. Dan memang kota kecil dengan APBD yang 900, kadang sampai sekarang ini sekitar 700 miliar, itu tidak cukup kadang-kadang untuk ini. Cuman wali kota kami memang menekankan terhadap pelayanan dan kinerja pegawai. Artinya di sini benar juga Bapak Sudihadi tadi mengatakan tergantung tekanan APBD. Kalau tidak salah hitung-hitungan untuk APBD itu untuk sekarang ini 50 apa 40-60. Jadi bukan 30 Pak kalau sekarang ini. Kalau tidak salah kemarin ini. Dan memang itu yang menentukan besaran TPP itu adalah dari pembangunan, dari organisasi kalau kami Pak. Jadi organisasi kami melihat SKP, melihat topoksi seperti yang kita isi kemarin di Maikasan itu berapa jumlah ini kerjaan segala anak buah berapa ini segala macam banyak kemarin kita isi kemarin. Nah, mereka lah yang menentukan untuk berapa besaran dari tunjangan tersebut. Nah, kalau di dinas kependudukan ada memang hasil TPP-nya itu double dan memang kadang-kadang dengan OPD lain itu terkadang sering terjadi kecemburuan. Kenapa DPKAD atau Bappedah itu dikasih dengan tunjangan yang double dibanding dengan OPD lain. Nah, setelah kami sikapi, setelah kami pelajari kemarin, kami capil juga pengen double itu, Pak. Kami capil juga pengen double dan kami pelajari, kami langsung ke pusat. Rupanya Bappedah itu meminta
surat edaran minimal dari kementerian bahwa dinas OPD itu berhak menerima tunjangan khusus berdasarkan satu faktor risiko, faktor kelangkaan skill atau faktor kelangkaan keahlian. Seperti di rumah sakit itu dia menggunakan basis faktor kelangkaan keahlian karena dokter-dokter itu sangat, apalagi dokter apa tuh penyakit spesialis itu sangat kurang untuk di daerah kabupaten kota, apalagi kota-kota yang memang jauh dari pusat kota. Nah, mengenai pertanyaan Bapak Imron. Imron tadi, menahan pegawai yang kompeten, artinya di sini bukan kita menahan promosi-promosi jabatan mereka. Kita itu menahan bahwa apabila seseorang itu berkompeten, yang pertama di birokrat atau di dinasnya itu, dia akan merasa, karena dia merasa pintar atau merasa ahli, dia akan merasa untuk pindah, Pak, mencari ke tempat yang lebih penghasilan. Nah, memang kita itu dinas-dinas ini kadang-kadang tidak bisa menghentikan untuk pegawai itu mengembangkan karir. Nah, cuman kalau kami untuk di Capil, kami ini oleh sama Ibu Novita, kami Capil ini setengah vertikal. Artinya kami ini masih pegawai APBD pemerintah kota daerah, tetapi untuk pejabat-pejabatnya sudah di SK-kan oleh menteri, dalam hal ini dikeluarkan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, di situ Pak, untuk menekan itu menahan pegawai kompeten. Berarti bukan menahan dalam arti dia untuk melebarkan syaratnya dan untuk meningkatkan promosi-promosi jabatan. Dan di situ juga pun kita melihat apabila memang si pegawai ini memang berkompeten tadi, maka di kantor itulah kita ini kan tingkatkan atau menaikkan untuk jabatannya. Nah, di situ Pak untuk ini. Jadi di sini dalam hal besar itu dalam menahan pegawai kompeten ini bukan menahan dia itu untuk berkembang atau berkarir di bidang lain, tetapi dinilai beliau ini sangat layak. Nah, jadi kami di Capil ini Pak, kalau sudah kita pegawai ini, kalau rata-rata ini apabila dikasih tunjangan yang besar, jabatan tidak muluk-muluk, oke, sudah mau netap. Seperti kami contohnya dulu, waktu kami 5 tahun lewat, itu banyak sekali pejabat-pejabat eselon 4 itu mau pindah. Setelah ada TPP, dipanggil kembali, siapa yang nak pindah, pindah. Artinya mereka tidak mau pindah, malah bertahan di sini. Makanya kadang-kadang seperti Bu Novita itu, yang mengatakan sudah 13 tahun di Dukcapil. Karena memang susah untuk melakukan kepindahan itu, bukan tidak bisa. Jadi satu kali lagi, bukan tidak bisa, cuman proses mekanisme untuk perpindahan ke instansi lain itu agak panjang rentetan atau prosedur-prosedurnya. Nah, jadi itu saja Pak yang kami dapat ini kan. Terima kasih atas saran dari Pak Sudihadi tadi dan Pak Imron. Kurang kami mohon maaf. Terima kasih Pak. Baik, ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 ya, kepada kelompok 2. Nah, oke. Kalau kita hubungkan ke materi kita, ke materi pembelajaran kita tentang kepemimpinan Pancasila, nah Wasbang, wawasan kebangsaan dan etika integritas kepemimpinan Pancasila, maka apa yang dipaparkan oleh kelompok 2 ini mencoba untuk menyoroti jiwa kepemimpinan Pancasila dari kepala daerahnya, gitu ya kan? Ya. Ini ada kira-kira pada dia. Ya, jadi dari kepala daerahnya bagaimana seorang kepala daerah itu ya apa tadi tujuan untuk meningkatkan tadi ya? Meningkatkan mutu dan memotivasi sumber daya manusia. Meningkatkan mutu dan sumber daya manusia, ya, dia dengan mengeluarkan TPP, Oke. Nah, oke, jadi itu sudah bagus contohnya itu. Jadi salah satu dilakukan oleh kepala daerah ini
yaitu tadi, ya, itu dijiwai oleh tadi, dijiwai dari jiwa kepemimpinan Pancasila, ya. Nah, kalau kita tarik garis benang merahnya, bisa jadi dia menerapkan salah satu atau salah dua atau salah tiga atau beberapa dari nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, kita lanjutkan. Waktu kita sangat terbatas ya, jadi kita agak terburu-buru nih ceritanya nih. Ya. Iya. 7 menit lagi, Pak. Nah, itu yang jadi masalah itu. Baik, kita sedikit overview tentang nilai-nilai bela negara ya. Ya. Kita langsung ke yang tadi kan, overview sedikit tentang materi agenda ke-1. Kalau kemarin itu kita berfokus kepada modul pertama yaitu dasar kebangsaan. Kalau yang hari ini itu berfokus pada modul kedua yaitu bela negara, kepemimpinan Pancasila. Nah, saya akan sedikit memaparkan tentang nilai-nilai bela negara, nilai-nilai bela negara, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita berbicara tentang nilai-nilai bela negara, ya. Nilai-nilai bela negara. Maka perlu kita lihat dulu Bapak Ibu apa sih yang dimaksud dengan nilai bela negara itu Bapak Ibu ya. Jadi nilai bela negara itu pengertiannya kira-kira apalah gitu ya. Jadi definisinya itu sikap dan perilaku warga negara dijiwai oleh kecintaan kepada negara. Jadi intinya adalah kecintaan kepada negara. Ya, bagaimana seorang pemimpin dalam tataran pejabat administrator menunjukkan sikap dan perilaku sebagai warga negara. Nah, sebagai warga negara Indonesia, di mana sikap dan perilaku itu dijiwai oleh kecintaan kepada ya negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, baik kita langsung saja ini kita langsung saja ke ada 5 nilai Bapak Ibu, ada 5 nilai bela negara. Ya, yang pertama adalah cinta tanah air. Ya, jadi seorang pemimpin itu, dia memiliki rasa cinta tanah air. Di mana indikator-indikator yang bisa ditunjukkan bahwa dia memiliki rasa cinta kepada tanah air. Yang pertama dia menjaga tanah air, kemudian menjiwa dan raganya bangga, menjaga nama baik bangsa negara, memiliki jiwa patriotisme, memberikan kontribusi dan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kita ambil contoh yang terakhir, misalnya bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Ya, nah, ini sudah kita tunjukkan sebagai seorang ASN. Ya, kalau kita di Pemda ini, kalau hari Kamis kan ada makai batik ya, gitu kan. Nah, ada makai batik. Nah, batik itu adalah produk Indonesia. Jadi kita harus bangga. Nah, kita harus bangga. Kita harus bangga dengan menggunakan batik atau berpakaian batik itu. Itu salah satu indikator dari cinta tanah air. Kemudian yang kedua adalah bangga, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kalau dia memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ini ada beberapa indikatornya bisa dilihat di sini ya, yang baru saja kita lakukan. Yang sekarang belum diumumkan hasilnya, ikut serta dalam pemilihan umum. Kemarin di bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini tidak ada yang golput kan? Nggak ada yang golput. Semuanya kita memberikan aspirasinya, memberikan suaranya ya pada pemilihan umum. Nah, itu kita sudah menunjukkan bahwa kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, ini kita lihat ini salah satu indikatornya yang ini ikut pemilihan umum. Kemudian yang ketiga, ya, dia memiliki keyakinan bahwa Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Nah, ini ada beberapa indikatornya. Nah, kita lihat poin yang kedua. Nah, itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku, ya. Nah, itu merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Ya, dari dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di lingkungan kerja kita, juga di lingkungan masyarakat ya, atau di lingkungan keluarga. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya yang keempat nilai bela negara yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
Ini ada beberapa indikatornya, ya. Kita lihat indikator pertama, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya, jadi dia rela berkorban dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya. Kemudian siap membela bangsa dan negara, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, kemudian gemar membantu sesama. Nah, ini juga kalau kita hubungkan dengan indikator dari yang ke ini tadi, nah, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, ya, ini indikator kedua dari nilai ketiga ini, ya. Jadi gemar membantu itu kita sudah mengamalkan nilai-nilai apa itu? Kemanusiaan, ya. Karena kita gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Oke. Nah, ini indikator dari nilai keempat dari nilai-nilai bela negara. Kemudian yang kelima, nilai bela negara yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Jadi kita diharapkan memiliki kemampuan awal bela negara, ya. Oke. Nah, ini ada indikatornya, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, ya. Kemudian memelihara jiwa dan raga, ya. Bisa juga senantiasa bersyukur. Ini juga mengamalkan sila pertama, ya. Kemudian gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Nah, saya tertarik dengan yang dikatakan oleh Pak Alam tadi. Bukti nyatanya apa? Bisa Bapak Ibu memberikan contoh kalau yang terakhir ini? Gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Apa contohnya yang Bapak Ibu lakukan? Bahwa Bapak Ibu rumahnya adalah memiliki sifat memiliki nilai bela negara, gitu. Dari indikator gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Apa contohnya Pak Hadi? Apa contohnya Pak Hadi? Izin Pak. Ya, silakan Ibu Ari, gimana? Contohnya apa Bu Ari? Contohnya kemarin pada saat waktu kita pandemi COVID, Pak, kita kan dari pemerintah kan mewajibkan untuk ikut vaksin supaya menjaga jangan sampai virusnya terlalu banyak menyebar, mencegah banyak korban. Jadi seperti itu, Pak. Oke, ya. Ini orang kesehatan langsung ngomong karena ada menjaga kesehatan ya Bu Ari ya. Iya. Iya, betul sekali Bu Ari. Itu salah satu contohnya, ya. Vaksinasi atau kalau yang lebih simpel-simpel lagi misalnya dengan makan makanan bergizi gitu ya Bu Ari ya. Iya. Ya kan, kemudian kalau di kesehatan itu kan ada apa ya, cuci tangan itu apa? 6 langkah cuci tangan, mematuhi 6 langkah cuci tangan ya Bu Ari ya. Iya. Hidup bersih dan sehat, Pak. Iya. Kayak gitu. Jadi itu termasuk kita sudah memiliki yang ini tadi, indikator ini tadi, senantiasa menjaga kesehatan. Kalau gemar olahraga biasanya bapak-bapak ini ada yang hobi main badminton gitu kan. Ya, ada di sini bapak-bapak yang hobi main badminton ini. Nah, ya. Ada Pak, ada. Nah, ya. Nah, Pak Ripan, misalnya Pak Ripan hobi badminton. Nah, itu termasuk sudah menunjukkan ini tadi, indikator kemampuan awal bela negara, indikator gemar berolahraga. Nah, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanggapi dari paparan singkat ini, nanti saya share di grup saja nanti, atau saya share di chat yang ini tadi, gambar ini tadi, ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Boleh Pak. Ya, kalau ada tanggapan silakan. Saya mau nanya sedikit Pak. Sedikit aja Pak, namanya sedikit kan? Sedikit, tidak panjang. Paling 5 sampai 10 menit. Ayo, jangan Pak. Lama itu. Jadi izin Pak. Jadi dari pelajaran kita ini atau diklat kita ini, faktor dari membela negara itu, saya mengamati bahwa anak-anak remaja ini Pak, anak-anak remaja atau ABG-ABG ini sekarang ini kadang-kadang mereka itu dalam hal-hal faktor yang menunjang dari bela negara itu tadi sudah sangat jauh melenceng Pak. Kami tidak tahu apa permasalahannya. Kadang-kadang kami melihat mereka itu mereka tidak ada etika terhadap orang tua. Kalau kita dulu Pak, orang itu sudah berbicara nggak mau lagi lihat orang itu. Kalau sekarang tidak Pak, malah ditantang. Jadi di fokusnya saja di pertanyaan saya ini,
bagaimana cara meningkatkan bela negara terhadap anak-anak ABG sekarang, baik di dalam internal rumah dia sendiri ataupun di luar lingkungan mereka bermain, supaya mereka ini yang bisa kita harapkan untuk cinta kepada atau bela negara ini sama seperti anak-anak yang dulu, Pak. Sering manjat pinang, kalau sekarang tidak, Pak. Mereka itu cuma main HP, masuk kadang-kadang yang kami ini kan segala macam. Oke, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Pak Nodi. Iya, oke. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Nodi tadi mungkin ini salah satu dampak dari kemajuan, atau kalau istilah tadi Bu Ervi atau Bu Lis yang kemarin yang tadi bilang plus minusnya ya. Iya, iya. Jadi salah satu dampak dari kemajuan teknologi yaitu tadi Pak, yang seperti dikatakan Pak Nodi tadi kan, ya. Jadi sudah mulai ada penggeseran etika, ya, misalnya etika dari anak-anak muda sekarang, ya. Kalau kita bandingkan dengan zaman kita dulu ya, zaman kita dulu, mungkin zaman kita masih anak-anak, mungkin Bapak Ibu ada yang seangkatan mungkin dengan saya ya, anak-anaknya tahun 70-an, tahun 80-an gitu sampai tamat Baru masuk SMP ya. Ya, baru lah. Pak Ripan itu yang baru lahir. 80-an. Ya, ya, mungkin zaman kita dulu kan ya itu tadi Pak, belum ada teknologi itu belum begitu maju pesat seperti sekarang ini, sehingga apa ya, suri toladan itu bisa kita pelajari langsung dari orang-orang tua. Nah, orang-orang tua yang ada di sekitar kita gitu. Ya, orang-orang tua yang ada di sekitar kita. Nah, kalau sekarang dengan kemajuan teknologi informasi ini, apa yang terjadi di sini, misalnya apa yang terjadi di Prabu Muli, ya, dalam hitungan detik, ya, mungkin bisa langsung tahu, ya, di Lubuk Linggau gitu. Lubuk Linggau langsung tahu gitu kan. Ya, itu termasuk salah satu apa tadi ya, kemajuan tadi. Nah, dengan mudahnya mengakses informasi ini, nah dampak negatif itu tadi, ada hal-hal yang harus kita jaga atau hal-hal yang tidak sesuai dengan adat istiadat kita atau tidak sesuai dengan etika kita sebagai orang Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau di mereka mungkin itu hal yang biasa, tapi kalau di kita itu termasuk hal-hal yang sudah, kalau di dalam bahasa Pak Sudi itu sudah saru ya Pak, sudah dilanggar untuk diterapkan. Nah, ini gitu. Jadi kalau kita tanya peran kita baik sebagai orang tua apa sebagai pemimpin, kita kembali lagi kepada yang dikatakan tadi kelompok 1 tadi, kita berikan suri teladan. Kita berikan suri teladan bagaimana jadi dimulai itu dari kiri kita, bagaimana kita memberikan suri teladan kepada remaja-remaja sekarang atau anak-anak sekarang bagaimana beretika, memiliki yang sesuai dengan ini. Nah, kalau kita lebih persempit lagi ke kita sebagai orang tua, bisa jadi kita batasi saja Pak penggunaan HP misalnya, sehingga informasi-informasi yang menurut kita tidak benar itu ya tidak mudah diakses oleh remaja-remaja sekarang. Nah, oke. Jadi ya dengan kita memberikan suri teladan, kita memberikan contoh, di mana contoh kita itu tadi kita didasari dari salah satunya dari nilai-nilai kepemimpinan Pancasila dan bela negara ini, Pak. Jadi intinya gitu kalau menurut saya ya. Salah satu yang tadi kita batasi misalnya penggunaan HP, atau ini kayaknya kalau ada orang Kominfo, mungkin kalau ada orang Kominfo mungkin bisa kita ya, orang Kominfo kan bisa membatasi akses situs-situs yang menurut kita tidak benar ya, tidak sesuai dengan etika kita sebagai orang Indonesia gitu ya. Nah, jadi gimana Pak? Selaku filter Kominfo itu untuk kabupaten ya, kota. kita berikan filter Pak, kita berikan filter. Kemudian kita juga memberikan suri dan teladannya. Oke, gitu ya Pak Nodia. Baik, kita masuk ke yang terakhir. Diskusikan pembelajaran kita yang terakhir adalah penjelasan singkat tentang tugas asinkronus. Ya, penjelasan tugas tentang asinkronus hari ke-12. Iya. Nah, intinya sama dengan yang Bapak Ibu lakukan di tugas individunya. Ya, bisa dikembangkan dari yang kemarin. Jadi Bapak Ibu dengan cukup satu bikin misal agenda dari tugas esai agenda 1 itu bisa dikembangkan lagi di tugas yang kemarin di hari
ke-11, bisa juga masukkan juga untuk hari ini, kembangkan juga dari tugas yang kemarin, di mana Bapak Ibu diminta untuk menjabarkan atau rancangan kinerja di tempat Bapak Ibu, ya, di mana Bapak Ibu hubungkan dengan materi bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Bisa Bapak Ibu batasi kepada penerapan nilai-nilai bela negara itu sendiri, yang sudah saya share tadi di chat tadi, di chat Zoom ini tadi. Nah, bisa penerapan, mungkin tidak semuanya, ambil saja beberapa sampel saja, ya, apa yang menurut Bapak Ibu, oh yang ini urgent untuk sekarang ini diterapkan. Oke, atau yang ini sudah saya terapkan ini, yang seperti ini, ya, nilai-nilai ini. Itu. Untuk persyaratan lainnya sama Bapak Ibu, ya. Jadi dibuat di kertas A4, pakai PDF, kemudian masukkan ke Google Drive, linknya saja. Kemudian dikumpulkan lewat saya melalui WA, WhatsApp, itu batas pengumpulannya hari ini tanggal 16 jam 23:59 atau jam tengah malam nanti terakhirnya. Ya, oke. Kemudian untuk tugas kelompoknya sama juga seperti tugas kelompok kemarin, Bapak Ibu pilih salah satu topik, ya. Oke. Kalau saya mengambil kesimpulan, menurut saya yang kelompok Pak Nodi tadi dia mengambil topik kedua ini ya, peran dan tantangan Kementerian dalam SDM yang unggul, ya. Oke. Nah, ambil salah satu ini, ya, salah satu ini, kemudian Bapak Ibu sama seperti yang Wasbang, tapi hubungkan dengan kepemimpinan bela negara, ya, Kemen Pancasila dan bela negara, sama. Oke. Kemudian sama seperti yang tadi, ya. Oke, jadi masukkan ke lembar PDF, masukkan di akun Google Drive, dikumpulkan paling lambat. Jadi untuk tugas kelompok masing-masing orang mengumpulkannya ya. Jadi hasil dari diskusi kelompok nanti dibagikan ke anggotanya, baru dikirimkan ke saya masing-masing. Ya. Nah, ini pembagian kelompoknya. Kalau kemarin kelompok 1 ada Pak Sudi ya. Oke. Jadi kita masukkan saja, sini ada Pak Sudi, di sini ada Pak Alam, di sini ada Pak Rifan. Pak Rifan sudah 2, kita cuma ada 2 ya. Pak Rifan ke sini. Pak Rifan, ada Pak Rifan di sini. Di sini ada Pak Nodi. Ini ada Bu Lis ya, Bu Lis, ada Bu Ari ya, ada Bu Ari. Di sini ada Bu Evi ya, Bu Ervi, ada Bu Novi ya, Bu Novi, iya, ada Bu Novi, kemudian ada terakhir ada Pak Imron. Ya. Ya, ada Pak Imron di sini. Oke, nah, oke. Kita kalau yang ini Pak ini ya, Pak yang mengundurkan diri atau apa itu Pak? Siapa namanya itu? Siapa? Hairil ya? Hairil ya? Pak Hairil. Ya, kita masih berharap dia ikut gitu ya. Siapa tahu dia ada mau ikut, nanti kan ya dia mau ikut ya kita langsung masukkan nanti saya akan masukkan kelompok ini. Oke. Jadi Bapak Ibu ini pembagian kelompoknya. Pembagian kelompoknya saya share saja di chat room. Ya. Sama seperti yang kemarin Bapak Ibu masukkan di satu akun Google Drive. Ya, kemudian linknya. Oh iya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah buka LMS belum? Bisa buka LMS kemarin? Bisa, Pak. Bisa. Ada yang lagi ngeblank. Oh gitu ya Pak Nadia. Ya. Oh bisa, Ibu bisa Bu ya. Nah, di situ ada tugas kan Bu Arya? Ada tugas kan? Ada. Nah, ya. Jadi saran saya Bapak Ibu linknya di copy saja. Kemudian Bapak Ibu masukkan Word atau di PDF ya, jadikan PDF. Nah, di linknya itu saja. Ya. Jadi tidak repot Bapak Ibu untuk memasukkan filenya. Oke, link ya Pak ya? Ya, linknya saja dimasukkan situ. Yang link dari Google Drive ya Pak? Ya, link dari Google Drive. Kan kemarin saya sarankan Bapak Ibu bikin akun Google Drive kan. Nah, linknya itu saja. Seperti yang Bapak Ibu kirim ke saya itu linknya saja. Ya. Izin Pak. Ya, silakan Bu Ira.
sebelumnya Pak, kalau yang di LMS ini kan ada agenda satunya ini kan Pak, yang di hari ini itu tugas individunya ada 2 Pak. Oh gitu ya? Iya Pak, justru tugas kelompoknya tidak ada. Atau bagaimana ini Pak? Nggak apa-apa Bu, di linknya saja dibuat Bu, di tugas individu itu Bu. Berarti keduanya dikirimkan yang individu dan kelompok juga Pak ya? Ya. Oke, siap. Oke. Kalau di hari ke-11 kemarin, individu kelompok ya Bu ada ya? Enggak, cuman individu. Tetapi kemarin saya kirim file, jadi individu kelompoknya dalam satu file langsung satu. Iya betul, dalam linknya jadikan dalam satu file, linknya saja Bu. Iya. Kalau yang ini berarti harus diisi semua ya Pak ya? Ya, jadi buat saja yang individu pertama yang link individu, individu kedua yang link kelompok, gitu aja. Siap Pak, siap. Link dari Google Drive Bapak Ibu, masing-masing Google Drive Bapak Ibu ya. Siap Pak. Oke Bapak Ibu, itu sudah saya share di chat. Tugas asinkronus hari ini silakan diambil, di-download ya. Oke. Jadi intinya tidak repot Bapak Ibu, cukup mengembangkan dari yang kemarin saja ya. Yang individu itu cukup kembangkan dari yang kemarin saja. Dengan ada penambahan materi bela negara ya, kepemimpinan Pancasila dan bela negara, atau bela negara kepemimpinan Pancasila. Oke, itu saya juga sudah share, ada tambahan di bela negara modul, ada 5 nilai-nilai bela negara beserta indikatornya. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Oke, Bapak Ibu kalau tidak ada lagi ditanyakan, demikian pembelajaran kita untuk agenda pertama ini. Bapak Ibu selama 2 hari ini kita bertemu baik secara sinkronus maupun secara asinkronus. Besok saya pamit dulu sementara. Besok saya mau masuk ke kelompok 2 ya. Bapak Ibu besok mungkin WI pengampunya Ibu Tuti Rohani ya. Bapak Ibu nanti akan ketemu besok dengan Ibu Tuti Rohani untuk agenda kedua, karena saya besok masuk di kelompok 2. Ya Bapak Ibu ya. Hari Senin Pak ya. Ya, tapi nanti kita ketemu lagi di hari keberapa itu? Yang tentang agenda 4. Agenda 4 nanti kita akan ketemu lagi Bapak Ibu, maka saya pamit sementara. Karena kita akan ketemu lagi nanti di agenda keempat, tapi tidak dalam kelompok. Bapak Ibu nanti akan dalam satu kelas secara keseluruhan. Ini kan cuma tiga agenda saja Bapak Ibu kelompok. Nanti akan digabung, dilebur jadi satu di satu kelas angkatan 1 ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, terima kasih atas kerja kerasnya mengerjakan tugas-tugas. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kesalahan tindakan. Mohon maaf juga kalau Bapak Ibu tidak sempat tidur, tengah malam tidurnya karena mengerjakan tugas dari saya. Ada deadline-nya itu, tapi yakinlah Bapak Ibu, kita harapkan semua nanti akan memberikan hasil yang memberikan manfaat yang positif dalam diri Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Untuk pertemuan kita hari ini secara virtual classroom, saya iri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu. Semangat. Ketemu lagi kita di agenda keempat ya. Insyaallah, Pak. Salam buat keluarga. Bye-bye. Bye. Izin saya live ya Bapak Ibu.